sadaqan bilisani wa yafqahu qawli wa sadaqan bilisani wahdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammad wahdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammad Allahumma ya man masalihul umuri kulliha bi yadihi wa ilayhi yadu amru kullihi wa fatahu ya alim iftah alayhi wa riba ya fatahu ya alim قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين تباركا في ذكر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل المسلمين وقال العلماء العلم خير الميراث. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghadirkan kita di dalam penuntutan ilmu ini. Bukan penuntutan sih, tetapi pencarian ilmu ini. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat, panjang umur. Yang kemarin, minggu kemarin ane omongin soal nikmat yang paling besar adalah, kata Nabi, banyak sekali umatku yang melupakan dua nikmat itu, yaitu nikmatus sehat wal farag, nikmatnya kesehatan dan juga nikmatnya waktu luang. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, sehingga kita masih bisa kumpul untuk mencari ilmu, masih bisa kumpul untuk bermuajahah, karena ilmu, kata baginda Nabi, wajib bagi seluruh umat muslim, mau dari yang kecil, yang gede, yang tua, yang muda, wajib, mau ibu-ibu, bapak-bapak, nenek-nenek, anak kecil, semuanya, tante-tante, semuanya wajib, karena Nabi sendiri yang wajibin, karena saking pentingnya ilmu di dalam agama Islam, saking pentingnya ilmu, nyampe kita diajari nama baginda Nabi Muhammad SAW, ilmu tata cara masuk kamar mandi, ilmu tata cara pakai sendal, nyampe segitunya agama Islam mengajarkan kita tentang ilmu, karena begitu pentingnya ilmu buat kita. Kalau kita hidup di dunia nggak pakai ilmu, nggak bakalan bisa yang namanya kita untuk ngelamar kerja, untuk ngapain aja kita nggak bakalan bisa. Ya orang sekarang harus sekolah dulu kalau mau kerja. Tuh, karena apa? Saking pentingnya ilmu. Mau ilmu dunia, ilmu akhirat, dua-duanya penting. Dua-duanya penting, ilmu dunia, ilmu akhirat, ilmu apa aja penting. Karena apa? Karena kita hidup di dunia ini harus penuh dengan ilmu. Dan ilmu, kata ulama, itu khairul miras. Sebaik-baiknya harta simpanan itu adalah ilmu. Nabi ketika ditinggalkan oleh ayahandanya, Sayyidina Abdullah, tidak meninggalkan Sayyidina Abdullah sedikit pun dari harta. Karena mungkin Sayyidina Abdullah juga tahu nggak ada sebaik-baiknya peninggalan kecuali ilmu. Nabi ketika meninggalkan Sayyidah Fatimah, apakah Nabi meninggalkan harta yang begitu banyak? Enggak. Akan tetapi Nabi meninggalkan kepada Sayyidah Fatimah begitu mulianya ilmu, begitu banyaknya ilmu. Kata Nabi aja, ana madinatul ilm wa ali babuha. Aku adalah kotanya ilmu dan Sayyidina Ali adalah pintunya. Saking pentingnya ilmu di dalam agama Islam. Setiap urusan apapun pasti disertai dengan ilmu. Masuk rumah, masuk kamar mandi, masuk nyampe kita hal-hal yang menurut kita jorok aja, cebok itu ada ilmunya. Ketika buang air kecil ada ilmunya. Saking pentingnya ilmu. Apalagi kita nih yang menuntut ilmu. Kata ulama, barang siapa orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, maka dia dinyatakan meninggalnya itu meninggal dalam keadaan syahid. Orang yang mulia, syahid itu orang yang mulia. Ketika orang mati syahid adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang dimana ketika nanti di alam kuburnya dia dapat satu kebanggaan, yaitu meninggalnya dalam keadaan baik. Anda udah pernah bilang, seseorang meninggal sebagaimana kebiasaannya dia sendiri. Kebiasaan kita main bola, nggak jauh kita meninggal ketika lagi main bola. Banyak orang yang meninggal lagi main bola. Kebiasaan kita nongkrong foya-foya, nggak jauh meninggal kita dari keadaan itu. Kebiasaan kita misalnya main apaan tahu, main cewek, nggak jauh kita meninggal dalam keadaan seperti itu. Nggak jauh. Nah itu orang bakal meninggal dengan kebiasaannya sendiri, itu kata ulama. Jadi alhamdulillah kita masih dikasih sama Allah walaupun seminggu 2 kali, tapi Allah masih memberikan kebaikan buat kita untuk kita selalu jalani. Makanya aneh kemarin bilang ibda bin nafsi, mulai daripada diri kita sendiri. Ayo berubah, karena menuntut ilmu itu benar-benar mulia. Orang yang menuntut ilmu, kata kata para ulama, orang yang menuntut ilmu itu ibaratkan jalan di atas sayapnya malaikat Jibril. Itu saking mulianya orang yang menuntut ilmu. Makanya ketika aneh di pondok, sering banget sama teman-teman bercanda ketika lagi jalan loncat-loncat sambil ngomong,
gua nih lagi jalan di atas malaikat sayap Jibril nih. Malaikat Jibril gue injek-injek nih gitu, sering, karena kita dikasih tahu sama guru kita betul betapa mulianya ilmu, betapa susahnya menuntut ilmu. Kenapa malaikat Jibril nyampe ngebentangin sayapnya buat para penuntut ilmu? Karena malaikat Jibril tahu begitu susahnya menuntut ilmu. Karena kata ilmu, berikan seluruh kemampuanmu, maka akan kuberikan sedikit daripada ilmuku. Itu kata ilmu. Sampai segitunya. Makanya malaikat Jibril lerak ngebentangin sayapnya untuk kita injek-injek para penuntut ilmu. Jadi alhamdulillah kita yang dikasih sama Allah hidayah, taufik wal hidayah, kesehatan. Sampai detik ini kita masih bisa diberikan kebaikan, jalan kebaikan untuk menuntut ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam agama Islam itu ilmu sangat penting. Di dalam agama Islam itu ilmu begitu penting. Karena yang tadi kata ulama, al-ilmu khairul miras. Ilmu itu adalah sebaik-baiknya harta simpanan. Ilmu sebaik-baiknya harta simpanan. Ketika misalnya kita ketika mati nanti nggak bisa ngasih harta, minimal kita pernah ngasih ilmu pada anak kita. Karena ketika kita mati nanti, yang kita butuhkan bukan harta, yang kita butuhkan bukan uang. Nggak ada uang nyampe ke dalam kuburan, nggak ada. Soalnya di kuburan juga nggak ada ATM, nggak bisa transfer, nggak ada. Yang kita butuhkan ketika kita di alam kubur adalah Al-Fatihah daripada anak-anak kita nanti. Jadi saking pentingnya, saking begitu pentingnya ilmu di dalam agama kita. Di agama-agama lain nggak ada diajarin yang namanya cebok harus pakai air, nggak ada air pakai batu, nggak ada di agama lain diajarin kayak gitu. Tapi di agama kita saking pentingnya ilmu sampai diajarin kayak gitu. Baginda Nabi mengajarkan ketika buang ludah hadap ke kiri. Ada di agama lain yang ngajarin gitu. Kalau agama lain buang ludah ya buang ludah aja. Tapi terkadang ketika kita udah mengetahui ilmunya, kadang-kadang juga kita malas buat ngamalinnya. Nah itu susahnya ilmu. Makanya kata ilmu, berikan seluruh kemampuanmu maka akan kuberikan sedikit kepadamu. Tapi ketika kita udah mendapatkan sedikit yang ilmu kasih, maka itu benar-benar satu kemuliaan, satu kebanggaan buat kita, karena kita bisa memiliki ilmu tersebut. Kayak sepertinya orang-orang yang kuliah di sana, ya kan, ketika dia udah jadi direktur, insinyur, ya kan, pasti pada bangga karena mereka punya bidang ilmu tersendiri, mereka punya pegangan ilmu tersendiri, pada bangga. Apalagi kita yang menuntut ilmu agama, pasti kita bakalan bangga ketika kita udah memiliki ilmu tersebut. Kayak aneh, alhamdulillah aneh merasa merasa bangga sama diri aneh sendiri gitu. Karena nggak sia-sia. Ada yang aneh rasain setelah selesai mondok, alhamdulillah ada yang aneh rasain walaupun sedikit. Banyak pelajaran yang aneh bisa ambil. Tapi gitu juga, bermula dari diri kita sendiri. Ketika kita udah dapat, mau kita amalin nggak tuh ilmu? Ketika kita udah dapat tuh ilmu, bisa kita amalin nggak? Bisa kita pegang teguh nggak? Karena begitu banyak cobaan bagi penuntut ilmu, banyak cobaan. Banyak banget cobaan. Ada cobaan malas, ada cobaan gangguan dari harim lah, apalagi yang punya harim, ya nggak, Bin? Ya nggak? Yang punya harim, ya kan, wah cobaannya pasti banyak. Yang punya harim, yang apalagi kalau nuntut ilmu tuh kayaknya pasti orang yang nuntut ilmu tuh orang yang ingat Allah. Biasanya orang-orang, kebanyakan orang-orang sekarang tuh orang-orang yang ketika lagi sakit. Banyak bener kayak gitu. Banyak yang cerita ke aneh juga, kayak anak-anak aneh, teman-teman aneh ngaji di Asal-Gofah. Banyak yang cerita ke aneh, kenapa ya ketika aneh ingat Allah, ketika aneh sakit doang. Ketika misalnya lagi disakitin hati, misalnya lagi dikecewakan oleh seseorang gitu, dia pada ingat Allah semuanya. Terkadang kita juga gitu, ketika ingat Allah ketika lagi musibah doang. Ketika dapat musibah ingat Allah, ya Allah kenapa sih begini, kenapa sih begini. Padahal kita yang sendiri kadang-kadang juga nggak mikir, kenapa kita berbuat kayak gini, kenapa kita berbuat kayak ini, kayak itu. Padahal kita sendiri udah diberikan akal. Makanya di situ pentingnya ilmu bagi orang Islam, pentingnya ilmu bagi seluruh umat manusia. Makanya ilmu sangatlah mulia dan ilmu sangatlah agung. Karena ketika dengan ilmu semua pasti akan tercapai. Jadi ayo mulai dari diri kita sendiri, semangat menuntut ilmu, dan ayo berjuang keras untuk menuntut ilmu. Karena ketika kita gak pernah putus asa, ketika kita
nggak pernah yang namanya nyerah, maka hasilnya adalah kebahagiaan yang tulus yang akan menanti kita. Jadi ayo, barang siapa kata ulama yang tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, maka dia akan merasakan kebodohan selama-lamanya. Jadi ayo kita syukurin, ayo mari kita mulai lagi dengan diri kita sendiri, semangat lagi ayo untuk menuntut ilmunya. Karena apa? Ketika kita di dunia benar-benar sungguh-sungguh menuntut ilmu, maka kita akan nanti kebahagiaan yang tulus di akhirat nanti. Mungkin Al-Fakir cuma bisa nyampein sekian. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ala al-laili wa adrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin.